Shalom, salam sejahtera, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022. Hidup adalah hadiah pertama, cinta adalah yang kedua, dan memahaminya hal yang ketiga. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sampai saat ini tangan Tuhan tetap menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Keluaran 16 ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuklah. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara, dalam nama Tuhan, tindakan lalai adalah sebagai tindakan kurang hati-hati, tidak mengindahkan, dan sebuah kelemahan. Seorang ahli pidana Soesilo menyatakan bahwa kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian tetap dipersamakan dengan karena kesalahannya. Ternyata kelalaian juga dapat dijerat dengan pelanggaran terhadap hukum. Tragedi Bhopal di India merupakan contoh kecelakaan industri paling buruk yang diakibatkan karena kelalaian. Dalam tragedi ini, kelalaian karyawan pabrik kimia telah menyebabkan kebocoran gas yang telah menewaskan lebih dari 20.000 orang. Termasuk juga berdampak bagi lingkungan. Kelalaian dapat mengakibatkan hal buruk yang tidak seharusnya terjadi. Justru terjadi. Kelalaian juga mengakibatkan kehilangan, baik berupa kehilangan kesempatan, berkat, kepercayaan, segala sesuatu yang kita miliki, bahkan nyawa. Jangan sepelekan sikap lalai. Melalui nats ini, setiap pagi mereka memungutnya, yaitu roti manna. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah roti itu. Jika orang-orang Israel lalai bangun pagi, maka mereka tidak akan mendapatkan manna. Bukankah masih banyak dari kita yang dengan sengaja melalaikan perkara-perkara rohani, bahkan tugas atau pekerjaan yang sebenarnya telah dipercayakan kepada kita dengan berbagai alasan? Mari mulai saat ini kita perlu menetapkan mana yang prioritas. Saudara, dalam nama Tuhan, dalam kehidupan sekarang ini ada banyak hal yang bisa membuat kita lalai dalam menjaga anugerah keselamatan dunia. Ada banyak orang percaya yang ikut arus dunia, entah terpengaruh oleh ajaran sesat atau terpuruk dalam beban penderitaan, sehingga meragukan kasih dan kuasa Tuhan, dan akhirnya melepaskan iman. Ada pula yang terjebak pada kesenangan duniawi, entah itu masalah pergaulan bebas, korupsi, dan lain sebagainya. Teguran firman Tuhan juga tidak dihiraukan. Hidup pun semakin jauh dari anugerah, maka keselamatan pun akan hilang. Apa akibatnya? Hidup menjadi sia-sia. Jika kita tidak ingin hidup kita menjadi sia-sia, maka janganlah pernah menyia-nyiakan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Indahnya Tuhan, luar biasanya Tuhan adalah walaupun kita gagal, Ia tetap menuntun kita. Maka kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, jangan sia-siakan. Mari kita tetap berjalan di tengah-tengah kehidupan ini sebaik mungkin. Jangan sombong, semua kita ini juga bisa jatuh. Selagi kita masih memiliki nadi yang berdenyut dan jantung yang berdetak, kita memiliki kesempatan untuk proses menjadi orang besar di mata Tuhan. Janganlah sampai rencana Tuhan dalam hidup kita gagal oleh karena kelalaian, tapi tetaplah berjalan dalam kebenaran, setia dalam panggilannya, maka Tuhan akan menuntun dan memberkati hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita, ada jalannya Tuhan. Mejojua, salam sehat, dan salam Natal.